Pada suatu hari, tinggallah seorang anak bernama Mar dan adiknya, Mir. Usia mereka hanya berjarak 1 tahun. Mereka sering bermain bersama dan terkadang bertengkar berebut mainan. Meski demikian, Mar sangat menyayangi adiknya. Begitu juga Mir yang sangat menyayangi kakaknya. Di suatu hari yang dingin, sebuah keluarga pindah ke sebelah rumah Mar dan Mir. Keluarga itu tidak membawa banyak barang. Mereka pindah ke sebuah rumah tua yang bertahun-tahun tidak dihuni, yang tampak usang dan berdebu. Mar bertanya-tanya, kenapa ya mereka pindah ke sana? Apa anak-anaknya tidak takut ada hantu rambut panjang yang menyelinap di bawah kasur? Mar sering mengintip dari jendelanya yang mengarah ke kamar anak-anak mereka, yang pada malam hari tampak gelap dan dingin. Beberapa hari berikutnya, orang tua Mar dan Mir mengundang keluarga sebelah untuk makan malam bersama. Setelah itu, anak-anaknya, Jan dan Jun, diminta main bersama Mar dan Mir. Jan dan Jun terkejut melihat mainan Mar dan Mir yang sangat banyak. Semakin dipuji, Mir semakin semangat memperlihatkan koleksinya. Dalam sekejap, mereka pun jadi teman yang akrab. Sambil bermain, Mar bertanya pada Jun, "Kau tidak takut tidur di sana? Kau tidak lihat hantu?" Jan saling tatap dengan Jun dan tersenyum. Aku lihat hantu di kamar mandi, di bawah kasur, di balik dinding dapur, juga di atas atap ruang tengah." "Tidak takut?" tanya Mir. "Dia sangat baik hati kok. Dia bahkan menghibur kami saat orang tua kami bekerja, dan kami tidak sendirian lagi. Kami jadi tidak takut," kata Jun. Mar dan Mir tentu saja heran, tapi wajah mereka bersungguh-sungguh saat mengatakannya. Besoknya, Mar dan Mir mendatangi rumah Jan dan Jun. Orang tua mereka telah pergi bekerja pada pagi-pagi buta. Rumah Jan dan Jun ternyata sangat tua dan kosong. Tidak ada foto keluarga seperti di rumah mereka yang dipajang dengan ukuran besar. Juga tidak ada tanaman seperti tanaman ibu Mar dan Mir yang banyak sekali. Tapi jantung Mar berdebar kencang setiap melihat dinding dapur, atap ruang tengah, atau kamar mandi. Ia sesungguhnya penasaran, tapi juga takut dalam waktu yang bersamaan. Tapi sampai sore, Mar tidak menemukan apapun. Mir terlihat sangat bosan karena Jan dan Jun hanya punya sedikit sekali mainan. Akhirnya saat matahari hampir tenggelam, Mar dan Mir pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, ibu mereka menyuruh makan dan Mir langsung bercerita betapa membosankannya bermain di rumah Jan dan Jun. Tapi ibu bilang mereka harus baik dengan Jan dan Jun karena orang tua mereka sangat sibuk bekerja. Pada malam harinya saat akan tertidur, ia mendengar sayup-sayup suara dari sebelah rumah. Ia membangunkan adiknya. "Hei, kau dengar suara itu?" Sepertinya Jan dan Jun sedang bermain," kata Mir. Mereka pun mengintip kamar Jan dan Jun lewat jendela. Di sana, ia melihat Jan dan Jun sedang tertawa-tawa dan menepuk dinding dengan cahaya remang-remang. Mar penasaran dan mendekat keluar jendela, tapi dia tidak melihat apapun. Ia menyipitkan mata, membesarkannya lagi, bahkan mencari teropong. "Hei, mereka pasti bermain dengan hantu," kata Mir kemudian. "Omong kosong, bagaimana bisa manusia bermain dengan hantu? Mereka kan menyeramkan," kata Mar kemudian. Tapi kelihatannya tidak," kata Mir sambil mengangkat bahu. "Coba kalau kau bertemu hantu, takut tidak?" tanya Mar sambil berkacak pinggang. Ya takut sih." Lalu kemudian mereka mendengar suara tawa Jan dan Jun. Mereka bermain kejar-kejaran tanpa henti. "Mengerikan sekali. Kita harus bilang pada paman dan bibi. Bisa-bisa anak mereka mati dicekik hantu," kata Mar. Mir yang sesungguhnya sudah mengantuk kemudian berkata, "Ya terserah sih. Toh paman dan bibi juga tidak punya waktu bermain bersama mereka. Setidaknya mereka tidak butuh dibelikan mainan." Mir kemudian jatuh tertidur, sementara Mar tetap melihat jendela dengan tatapan miris.
besok dia akan ceritakan semuanya pada paman dan bibi. Bagaimana kalau hantunya malah datang ke rumah ini? Dia pasti akan pingsan.